Namaku Dinda. Aku kerja sebagai operator jahit di sebuah pabrik garmen tua di pinggiran Bekasi. Pabrik ini udah berdiri sejak tahun 80-an. Katanya dulunya milik orang Belanda. Sekarang sih dikelola anak lokal. Tapi bangunannya masih bangunan lama. Dinding kusam, jendela pakai jeruji besi, dan atap seng yang kalau hujan tuh bunyinya kayak orang lari di atas. Aku biasa dapat shift malam. Awalnya seneng sih, karena suasananya lebih tenang, gak terlalu diawasin mandor juga. Tapi semua berubah sejak malam itu. Malam itu cuma ada 4 orang di ruang produksi. Aku, Sari, teman satu lain, Mas Deden bagian potong kain, sama Bu Rini yang jaga kontrol kualitas. Sekitar jam 1 pagi, listrik tiba-tiba mati. Hening, yang kedengeran cuma suara angin dari ventilasi atas. Beberapa detik kemudian, listrik nyala lagi. Tapi pas lampunya kembali terang, kita semua kaget. Salah satu mesin jahit nyala sendiri, padahal gak ada siapapun yang duduk di sana. Itu mesin tua, tipe manual, yang harus ditekan pedalnya biar bisa jalan. Bu Rini langsung berdiri, wajahnya kaku. Dia cuman bilang, "Udah, jangan diganggu, mesin itu emang suka gitu." Tapi dari nada suaranya, aku tahu dia nyembunyiin sesuatu. Besoknya, aku nemuin boneka kecil di atas mesin itu, terbuat dari sisa kain. Matanya dari kancing hitam, dan mulutnya dijahit pakai benang merah menyala. Aku sempat bilang ke Sari, "Lucu ya? Kayak buatan anak kecil." Tapi Sari malah pucat. Dia bilang, "Jangan pegang boneka itu, Din." Dulu ada yang bikin boneka kayak gitu buat tutupin darah. "Darah?" Dia jawab pelan. "Dulu ada pegawai sini, Mbak Nisa. Ketiban rol kain besar, meninggal di ruang belakang. Tapi katanya dia belum sempat nyelesain pesanan terakhirnya. Boneka itu katanya simbol bahwa jahitannya belum selesai." Beberapa hari berikutnya, suasana pabrik makin aneh. Mesin sering nyala sendiri. Boneka kain bermunculan lagi. Di meja, di mesin kosong, bahkan di loker orang-orang. Semua bonekanya sama. Kancing hitam, benang merah. Puncaknya, waktu aku lembur sendirian, sekitar jam 2 pagi, lampu ruang produksi mati mendadak. Hanya lampu darurat yang nyala. Dari sudut mata, aku lihat sosok wanita, jalan pelan di lorong mesin. Rambutnya panjang nutupin wajah, bajunya sobek-sobek. Dan tangannya, dia bawa gulungan benang merah yang terurai sampai lantai. Aku lari ke ruang istirahat, tapi pintu terkunci semua. Panik, aku muter arah. Dan di meja, aku lihat selembar kain. Ada namaku dijahit di situ, pakai benang merah. Malam itu, aku dikasih tahu sama Pak Jaka, satpam yang udah puluhan tahun kerja di sana. Dia bilang, kalau dia minta diselesaikan, jangan ditolak, selesaikan aja jahitannya. Dan dengan gemetar, aku balik ke mesin tempat boneka itu ditemukan. Di sana ada potongan baju setengah jadi. Benangnya masih menjuntai. Aku duduk dan mulai menjahit sesuai pola yang udah setengah jalan. Setiap tarikan benang, rasanya kayak ada yang ngawasin dari belakang. Tapi pas jahitannya selesai, mesin langsung berhenti. Angin di pabrik diam total.
dan boneka di atas meja hilang. Sejak malam itu, gangguan mulai hilang. Tapi ada satu hal yang gak pernah berubah. Setiap ada karyawan baru, boneka itu suka muncul lagi di mesin mereka. Seolah-olah bilang, "Hey, ini belum selesai." Dan aku setiap malam masih sering dengar suara mesin jahit jalan sendiri. Padahal gak ada siapa-siapa di situ.